Setelah bersusah payah mendidik tokoh utama wanita yandere dalam novel penebusan itu menjadi orang normal, aku pun berpikir untuk segera keluar dari dunia ini. Saat itu, matanya merah berkaca-kaca. Dia tidak mau aku pergi bagaimanapun caranya, jadi aku memeluknya dan membujuknya, mengatakan untuk patuh, aku akan membelikanmu stroberi. Setelah mengatakan itu, aku menghilang. Siapa sangka 3 tahun kemudian aku benar-benar kembali lagi. Dulu dia adalah teratai putih yang menyedihkan, sekarang dia telah menjadi bos dunia hitam yang sangat berkuasa. Begitu dia melihatku, dia langsung meraih pergelangan tanganku dan membantingku ke tempat tidur dengan keras. Kemudian dia melilitkan dasi di sekelilingku dan bertanya dengan lembut, 3 tahun lalu, stroberi yang kau hutangkan padaku. Malam ini kau ingin ditanam di leher atau di wajah? Aku menutup dan membuka mataku. Aku menutup dan membuka mataku lagi, berulang kali memastikan bahwa di depanku masih Beichen yang kukenal. Mobil-mobil mewah berdatangan satu demi satu di depan pintu hotel bintang 5. Setiap orang memberi banyak uang, lampu kilat berkedip tanpa henti. Semua untuk mempersiapkan pertemuan tahunan pemakaman malam ini. Saat itu aku linglung. Dalam hati aku hanya berteriak kepada Tuhan, lalu aku berjongkok di sudut. Aku bahkan tidak berani bergerak. Saat ini, sistem mulai mendesakku, cepat cari wanita utama. Tuan rumah, apa yang kau lakukan berjongkok? Payah. Begitu aku mendengar itu, aku meledak. Payah, payah kepalamu. Bukankah sudah disepakati bahwa setelah tugas selesai, aku tidak ada urusannya lagi? Mengapa kau membawaku kembali lagi? 3 tahun lalu, demi putus. Aku hampir menunggangi wajah Bai Lingbing untuk mempermalukannya. Kau masih menyuruhku untuk mencarinya? Lebih baik kau langsung membunuhku saja. Sistem masih dengan penuh alasan berkata, siapa yang bisa disalahkan? Bukankah itu karena kau sendiri tidak menyelesaikan tugasmu dengan baik? Kau baru pergi 3 tahun, Bai Lingbing sudah gila lagi. Siapa lagi yang harus dipanggil kembali selain kau? Jika kau tidak segera menemukan cara, jangan katakan pria utama, dunia ini akan dihancurkan olehnya. Aku sangat marah sehingga aku tidak bisa berkata apa-apa. Beberapa tahun yang lalu, aku menerima tugas, masuk ke dalam novel penebusan. Tugasnya adalah menyembuhkan wanita utama yang gila itu, mengubahnya menjadi baik, lalu mengembalikannya kepada pria utama. Dengan begitu, tugas selesai. Hasilnya, aku baru pergi 3 tahun, dia benar-benar kambuh lagi, dan itu adalah tipe yang akan menghancurkan dunia setiap saat. Jadi mereka memanggilku kembali lagi. Aku sedang berjongkok dan melamun. Sistem tiba-tiba berteriak, Tuan rumah, cepat lihat, target muncul. Aku mendongak, di bawah cahaya bintang, sorotan lampu yang indah seperti air yang mengalir, mengejar sampai ke pintu. Sopir yang mengenakan sarung tangan putih pergi membantu membuka pintu mobil. Gadis yang turun dari mobil tidak berekspresi. Mengenakan sepatu hak tinggi dan gaun kecil, betisnya putih dan kurus, auranya sangat kuat. Dia berjalan menuju tempat acara, asisten dengan hati-hati mengikuti di belakang. Aku bahkan tidak berani bernapas. Bukankah itu Bai Lingbing? Sudah 3 tahun tidak bertemu, dia terlihat lebih dewasa, tetapi auranya lebih dingin. Seseorang berbisik pelan di sekitarnya, dia adalah Presiden Bai saat ini. Ya Tuhan, dia sangat cantik. Kenapa tidak jadi aktris saja? Jangan bicara omong kosong. Dia memang anak haram. Kudengar dia menggunakan cara-cara yang sangat kejam dan tersembunyi untuk membunuh banyak eksekutif senior sebelum bisa duduk di posisi ini. Kenapa harus jadi aktris? Mendengar itu, aku buru-buru menyusup ke samping dengan hati-hati. Detik berikutnya, tatapan panas menembus kerumunan dan menembak ke arahku. Mendarat padaku. Bai Lingbing tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya seperti pisau, menatap lurus ke arahku. Asisten bertanya dengan canggung, menunggu Bai Su? Aku terkejut dan menelan ludah dengan gugup. Aku segera menundukkan kepala. Bai Lingbing berhenti beberapa detik, bibirnya sedikit mengerucut, dan berkata, tidak apa-apa. Setelah selesai berbicara, dia melangkah dengan kaki panjangnya dan berjalan ke ruang perjamuan tanpa menoleh ke belakang. Saat ini, sistem memarahiku di benakku. Kuolang, kenapa kamu belum naik dan mengakui dia? Mau menunggu sampai kapan? Aku menyentuh hidungku dan bergumam. Tunggu sebentar lagi. Dia terlihat terlalu ganas sekarang. Rasanya dia bisa langsung menamparku. Lebih ganas dari saat aku pergi 3 tahun lalu. 3 tahun lalu. Tokoh utama pria akan segera muncul. Tugasku juga sudah selesai, aku bisa pergi. Sistem membuatkan identitas palsu dan alasan palsu untuk membantuku keluar. Dikatakan bahwa orang tuaku bangkrut dan harus pergi ke luar negeri untuk bersembunyi. Di bandara, Bai Lingbing tidak mengizinkanku pergi. Dia memegang tanganku, matanya merah, dan bertanya berulang kali. Berapa banyak uang yang kamu butuhkan? Berapa banyak uang yang orang tuamu pinjam? Aku benar-benar tidak bisa melepaskan diri. Aku juga memeluknya dan membujuknya, anggap saja aku pergi jauh untuk membelikanmu stroberi, oke? Hanya karena kecelakaan, dia punya anak dengan asistennya. Asisten itu juga tidak ingin dia bertanggung jawab. Dia langsung mengundurkan diri, membawa perutnya yang hamil kembali ke kampung halamannya,
dan melahirkan bayi Ningbing di kampung halamannya. Namun, tidak lama kemudian, asisten itu jatuh sakit dan meninggal. Latar belakang bayi Ningbing terungkap begitu saja. Tidak ada cara lain, dia hanya bisa kembali ke kota utara untuk mencari ayahnya. Baru kemudian dia diakui oleh keluarga kaya. Aku berpikir dalam hati. Bukankah ini keluarga kaya modern yang salah mengira seorang tuan muda palsu? Tapi bagaimana dia bisa memiliki nasib yang baik seperti tuan muda? Seluruh keluarga Bai tidak ada seorang pun yang menyukainya. Kerabat tidak mengizinkannya makan di meja. Saudara-saudara di keluarga juga mengucilkannya dan mengganggunya. Bahkan pengasuh pun bisa memarahinya. Membiarkannya berebut makanan dengan anjing. Jadi ketika aku masuk dan bertemu dengannya, dia sedang lapar. Dia dikeroyok dan diganggu oleh 5 kakak sepupunya di sudut. Aku menggunakan petasan besar. Aku menakut-nakuti anak-anak kecil itu dan menarik bayi Ningbing dari salju. Bertanya apakah dia terluka. Wajah bayi Ningbing penuh luka baru dan lama, dan tangannya masih meneteskan darah. Dia hanya menatap noda darah tanpa ekspresi dan tidak berbicara. Saat itu, dia baru berusia belasan tahun. Di hari yang dingin, jaketnya basah kuyup dan lehernya terasa dingin. Darah yang basah dan pandangan mata bertemu. Wah, tatapannya sangat dingin. Seperti pisau yang tersembunyi di kegelapan, aku sedikit terkejut dan tanpa sadar melepaskan tanganku. Ekspresinya sangat dingin, dia hanya mengucapkan satu kata. Pergi. Setelah mengibaskan tangannya, aku memulai jalan penaklukan yang panjang itu. Jangan salah, gadis bayi Ningbing ini sangat sulit ditaklukkan. Untuk bisa dekat dengannya, aku pindah ke sekolahnya. Aku juga sekelas dengannya. Baru kemudian aku menyadari bahwa di depan keluarganya, penampilannya yang lemah dan mudah diganggu sebagian besar dibuat-buat. Sebenarnya, nilainya sangat bagus. Dia juga sangat pandai berkelahi, memanggil banyak anak buah dengan satu perintah, dan bisa membuat orang yang datang untuk menantang. Benar-benar yakin. Aku cukup senang saat itu. Aku berpikir dengan indah di dalam hati. Gadis ini tahu bagaimana melindungi dirinya sendiri. Akibatnya, sistem memarahiku. Bagus apanya? Dalam beberapa tahun lagi, dia akan membunuh orang. Oh, benar? Aku baru ingat bahwa tugasku adalah mencegah. Dia membentuk kepribadian antisosial. Jadi aku mulai mencari cara untuk memulai percakapan. Guru membentuk kelompok belajar. Dia sendirian. Aku segera berlari dan meraih lengan bajunya. Bai, bisakah aku sekelompok denganmu? Saat piknik musim semi, guru mengingatkan semua orang untuk tidak bertindak sendiri. Dia sendirian lagi. Aku masih bergegas dan berkata, Bai, ayo bertindak bersama. Aku sangat hebat. Aku bisa melawan kanguru. Dengan aku, kamu pasti tidak akan. Bai Ningbing sama sekali tidak memperhatikanku pada awalnya. Kemudian, dia sangat kesal denganku sehingga dia akan melemparkan beberapa kata kepadaku. Pergi. Jangan ikuti aku. Pergi bermain, aku tidak terlalu peduli. Aku tidak bisa menyentuhnya dalam 1 atau 2 hari. Tidak apa-apa. Bagaimanapun, masih ada banyak waktu. Sampai dia merebut kembali keluarga Bai. Setelah bertemu dengan tokoh utama pria, dia benar-benar menjadi jahat. Masih ada waktu yang sangat lama. Aku punya banyak waktu. Begitulah tahun demi tahun berlalu. Selama bertahun-tahun aku seperti ekor, selalu mengikutinya. Dengan adanya aku, dia tidak lagi dipukuli oleh saudara-saudara perempuannya di rumah, dan tidak ada lagi yang menginjakan kaki di wajahnya. Di sekolah, tidak ada lagi guru yang menuduhnya mencuri barang, dan mempermalukannya di depan umum karena lahir tanpa ibu. Kemudian dia memulai bisnis. Aku membantunya menolak anggur yang dibubuhi obat, menghindari skandal utama di berita, dan juga penghinaan dari keluarga. Dia merebut kembali perusahaan, dan karirnya perlahan kembali ke jalur yang benar. Seharusnya dia hanya perlu bersama pemeran utama pria untuk menjalani hari-hari bahagia. Tapi kenapa dia masih menjadi jahat? Aku berjongkok di tanah. Aku tidak bisa mengerti apapun yang aku pikirkan. Kakiku mati rasa karena berjongkok, dan aku tidak lapar. Baiklah, aku memutuskan untuk menyelinap ke tempat acara lebih awal untuk makan. Hari ini adalah acara tahunan Bai Si. Bai Ningbing duduk di meja utama. Semua orang bersulang untuknya satu persatu. Kadang-kadang dia memberi sedikit wajah dan bersulang, tetapi sebagian besar waktu dia tidak minum. Melalui kerumunan. Dari jauh, aku melihat ekspresinya yang dingin. Aku hanya berpikir begitu dengan santai, sambil bergumam. Dia sudah merebut kembali Bai Si, dan tidak akan lagi diganggu. Mengapa dia masih tidak bisa bahagia? Sistem menjawabku, kamu sangat santai, mengapa kamu tidak bertanya padanya? Aku tidak bergerak. Namun, aku melihat seorang peserta magang lewat. Anak itu tampak muda dan segar, memegang segelas anggur merah di kedua tangannya. Dia berjalan ke depan Bai Ningbing dan berkata, Presiden Bai, saya adalah peserta magang baru tahun ini. Saya adalah keluarga Paman Zhao. Apakah Anda masih ingat saya? Saya bersulang untuk Anda. Bai Ningbing berhenti sejenak. Berhenti sejenak sebelum berbalik, tanpa sedikit pun senyum di matanya, dan bertanya, Paman Zhao? Ya,
Kita bertemu di pesta ulang tahun lalu. Bai Ningbin langsung memotongnya, tidak ingat. Saya tidak ingat orang-orang bermarga Zhao di tim saya. Pria itu langsung membeku di tempat. Aku tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan menghela nafas. Sudah 3 tahun tidak bertemu dengannya. Cara bicaranya masih sangat kasar. Tapi kalau dipikir-pikir, kemana pemeran utama pria pergi? Mengapa dia tidak bersama pemeran utama pria? Sistem tidak menjawab. Detik berikutnya, peserta magang bermarga Zhao itu tidak berdiri dengan kokoh dan terhuyung-huyung. Anggur merah tumpah ke seluruh tubuh Bai Ningbin. Bai Ningbin bereaksi cepat dan langsung mengulurkan tangan untuk menahan pergelangan tangan kirinya. Orang-orang di sekitar berteriak dan menarik napas. Asisten dengan cepat maju untuk menarik peserta magang itu. Dengan hati-hati berkata kepada Bai Ningbin, "Presiden Bai, apakah Anda baik-baik saja?" Dia tidak melakukannya dengan sengaja. "Bagaimana kalau saya menemani Anda untuk berganti pakaian?" Mata Bai Ningbin melirik ke arah peserta magang. Wajahnya menjadi muram, tetapi dia tidak marah, dan mengikuti asistennya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Suasana tegang di aula akhirnya mencair, dan aku jadi bingung. Kenapa dia memegangi tangan kirinya? Seorang pejalan kaki yang lewat mendengar gumamanku, dan dengan antusias berkata kepadaku. Tuan Bai memberinya serangkaian gelang. Konon itu adalah tasbih Buddha, dia sangat menyayanginya, dan selalu memakainya dan tidak mengizinkan siapapun menyentuhnya. Mantan asistennya tidak bijaksana, menumpahkan air ke tasbih itu, dia hampir mencekik orang itu sampai mati. Aku sedang membuat kue kecil, ketika mendengar ini aku langsung terpaku di tempat. Tuan? Tapi tasbih di pergelangan tangannya, itu yang aku berikan. Aku berpikir mungkin pejalan kaki itu salah. Atau tasbih yang dia pakai sekarang, bukanlah yang aku berikan. Aku duduk di aula. Sambil berpikir, aku dengan marah memakan 10 kue stroberi kecil, dan merasa kenyang. Aku menarik seorang karyawan yang mengenakan tanda pengenal. Apakah perusahaanmu memiliki pria bernama Wu Aikun? Ketika pejalan kaki itu mendengar nama ini. Ekspresinya menjadi sedikit aneh, dan dia bergegas pergi setelah mengatakan bahwa dia belum pernah melihatnya. Aku menarik orang kedua, dan menanyakan pertanyaan yang sama. Pernahkah kamu melihat Wu Aikun? Ekspresi pejalan kaki itu tampak kusut, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu tetapi menahannya, dan akhirnya menggelengkan kepalanya. Aku bertanya kepada 5 orang berturut-turut, dan mereka semua mengatakan bahwa mereka belum pernah melihatnya. Ini sangat aneh. Nama karakter utama dalam novel ini adalah Wu Aikun, menyiratkan bahwa dia sudah menjadi menantu keluarga Bai di masa depan. 3 tahun lalu dia seharusnya bertemu dengan Bai Ningjun. Dan keduanya seharusnya jatuh cinta dengan cepat, tetapi mengapa tidak ada yang pernah melihat mereka? Sambil berpikir, aku memasukkan kue stroberi ke-11 ke mulutku, saat sedang makan. Lampu di dalam ruangan tiba-tiba meredup, dan aku melihat pembawa acara naik ke atas panggung, dengan senyum di wajahnya. Berteriak dengan keras, hari ini suasana hati CEO Bai kita sedang baik, dan dia ingin bermain game dengan semua orang. Sekarang, tolong semua yang hadir untuk menutup mata terlebih dahulu. Bagaimana kalau saya menghitung sampai 15 detik dan kita buka mata lagi? Cahayanya sangat redup, aku tidak tahu apa yang dia rencanakan, tetapi para gadis di sekitarku. Menutup mata satu demi satu, aku ragu-ragu sejenak, dan ikut menutup mata. Detik berikutnya, aku tiba-tiba merasakan aura yang sangat familiar berhenti di dekatku. Segera setelah itu, sebuah tangan tiba-tiba mencengkeram pergelangan tanganku, dan aku mendengar Bai Ningjun berkata kata demi kata. Ayuan, apakah kamu sudah kembali? Napasnya yang panas menyembur ke telingaku, hatiku berdebar kencang. Tubuhku bereaksi lebih cepat dari otakku, langsung mengenali auranya. Secara naluriah, aku ingin lari. Mulutku berteriak aku bukan dia, tapi setelah berjuang sedikit, aku sama sekali tidak bisa melepaskan diri. Berikutnya, kehangatan menyerbu seperti badai, Bai Ningjun langsung membenamkan wajahnya di dadaku. Kedua tangannya juga mendarat di pinggangku. Memelukku erat-erat. Dia memanggil lagi, Ayuan. Lampu redup, aku bisa mendengar suaranya sedikit bergetar dan berkata, jangan bergerak, biarkan aku memelukmu sebentar. Aku langsung terpaku, otakku meledak. Seketika aku panik, buru-buru mendorongnya dan berkata, ini bukan Bai Ningjun. Sadarlah, pacarmu sedang melihat, lalu dia menggigit kecil seperti vampir. Dia berkata lagi, Ayuan. Saat ini, getaran dalam suaranya sebelumnya. Tiba-tiba hilang semua. Lalu dia berkata, sekarang tidak ada yang berani di depanku. Menyebut kata pacar. Seluruh Baisi tahu bahwa aku hanya punya satu suami. Hanya saja keberadaannya tidak diketahui. Jarinya meluncur ke bawah dan berbisik, apakah kau menyebut ini? Karena ingin aku membunuhmu malam ini, aku seperti mayat saat itu, terlalu takut untuk bergerak. Dalam hati aku bertanya-tanya, apa maksudnya ini? Sudah 3 tahun tidak bertemu. Mengapa Bai Ningjun mulai membicarakan hal-hal seperti perkelahian, pembunuhan, dan kematian lagi? 15 detik ini terasa sangat lama. Bai Ningjun seperti hantu mesum, baru melepaskan pelukannya perlahan setelah puas. Saat itu, lampu depan menyala, seberkas cahaya besar menyinari tubuhku.
Pembawa acara berseru dengan gembira. Wah, sepertinya tamu keberuntungan malam ini sudah muncul. Presiden Bai kita secara pribadi berjalan ke tempat duduknya untuk memberinya hadiah khusus malam ini. Hadiah ini luar biasa. Pertama, bisa makan malam dengan presiden. Kedua, bisa mengunjungi kantor presiden. Dan ketiga, bisa mengunjungi koleksi gelang bercahaya presiden di rumah. Baiklah, mari kita berikan tepuk tangan. Tepuk tangan seluruh penonton seperti guntur, bergemuruh tanpa henti. Orang-orang di sekitar menatap, tatapan mereka ada yang simpatik, ada juga yang seolah-olah mendoakan keberuntunganku. Aku tampak bingung saat itu, dalam hati aku bertanya-tanya, tamu keberuntungan macam apa ini? Bukankah seharusnya undian yang menentukan? Semakin aku memikirkannya, semakin aku merasa ada yang tidak beres, jadi aku berkata, begini, aku akan memberikan jatah ini. Mari kita undi, anggap saja untuk memeriahkan malam ini. Saat tirai turun, pembawa acara berbicara. Wah, sepertinya pria beruntung kita malam ini sangat senang hingga tak bisa berkata-kata. Kemudian dia berteriak, cepat suruh teman-teman pengawal kita membawanya istirahat. Setelah mengatakan itu, sebelum aku bisa membantah, tiba-tiba 4 pria besar berkulit gelap muncul entah dari mana. Otot-otot mereka seperti gunung kecil. Mereka mengangkatku dan membawaku keluar dari area merokok dengan tergesa-gesa. Kulihat Bai Ningbing masih duduk di sana, tanpa acuh tak acuh, bermain ponsel dengan santai. Setelah beberapa saat, dia berdiri dan berkata, aku akan membereskan semuanya. Lalu, aku dibawa oleh 2 pengawal ke kantor Presiden Bai Ningbing dan didudukan di kursi kantornya. Saat aku hendak bangun, mereka menekanku dengan kuat dan mendorongku kembali. Setiap kali aku mencoba bangun, mereka mendorongku kembali. Aku benar-benar tidak tahan lagi dan bertanya, untuk apa semua ini? Jika Bai Ningbing ingin membantuku, dia bisa langsung menculikku. Lagi pula, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Aku berpikir aku harus segera menjelaskan dan berkata, ada kesalahpahaman. Aku dan Tuan Bai kalian tidak memiliki hubungan seperti yang kalian pikirkan. Sebenarnya, aku adalah ayah baptisnya. Atau, kalian bisa menganggapnya. Aku adalah ayah seumurannya. Belum selesai aku berbicara, aku mendengar cibiran dari pintu. Suara itu menunjukkan keanggunan yang mendalam. Ayahku sudah aku kirim ke penjara tahun lalu dan masih mendekam di sana. Apa kau yakin? Mendengar itu, aku langsung mendongak dan melihat Bai Ningbing berdiri di sana, tanpa ekspresi di wajahnya. Dia dengan dingin menyuruh keempat pengawal itu keluar. Keempat pengawal itu seperti lemari es 2 pintu. Mereka mengangguk serempak padanya, lalu semuanya keluar. Sedangkan aku, sangat lemah dan menyedihkan. Duduk tak berdaya di kursi kantor, bahkan tidak berani bergerak, menyaksikan Bai Ningbing berjalan ke arahku selangkah demi selangkah. Kantor presiden ini berada di lantai 20-an. Di luar jendela besar dari lantai ke langit-langit itu adalah pemandangan jalanan yang ramai dan sibuk. Bai Ningbing berjalan perlahan sambil melepas bantalan bahu jaketnya. Kemudian dia mulai melepas kalungnya, dan bahkan jam tangannya. Melihat ini, jantungku berdebar kencang, alarm berbunyi dan aku berteriak, Bai Ningbing, apa yang kau lakukan? Aku sudah membaca novel aslinya. Setiap kali tokoh utama wanita melakukan gerakan ini, itu berarti dia akan melakukan sesuatu yang buruk. Detik berikutnya, dia berhenti di depanku, kedua tangannya bertumpu pada sandaran kursi kantor, wajahnya mendekat. Dengan dingin berkata, sekarang kau memanggilku Bai Ningbing? Tadi di tempat acara. Bukannya kamu pura-pura tidak mengenalku? Aroma segar di tubuhnya itu membuatku takut dan mundur sekuat tenaga. Dengan terbata-bata aku berkata, tidak, aku tidak pura-pura tidak kenal. Aku hanya lewat. Kamu terlihat sangat kaya sekarang, mana berani aku mengenalimu? Benarkah? Bai Ningbing jelas-jelas tidak mungkin. Dia berkata lagi, tidak boleh menghindar, aku melepaskanmu. Aku hanya bisa menjawab, Lalu dia bertanya, kamu pergi kemana selama beberapa tahun ini? Setelah berpisah denganmu di bandara 3 tahun lalu, aku benar-benar menghilang. Aku menarik diri dari dunia asalku, berpikir seharusnya bisa perlahan-lahan membuat Bai Ningbing melupakanku. Saat itu, aku kadang bersantai berjemur di pantai, atau sibuk bekerja di bar. Tapi kenyataannya, aku menyimpan sesuatu di dalam hati. Setiap hari seperti melarikan diri, dan diam-diam memikirkan apakah Bai Ningbing mendengar tentang Shenhua. Tangan Bai Ningbing tiba-tiba berhenti. Tepat pada saat itu, sistem berteriak dengan suara keras, nilai kegelapan host Bai Ningbing telah berkurang 1 poin. Begitu mendengarnya, aku tidak bisa menahan diri untuk mengutuk, kau ini, baru sekarang muncul setelah aku memanggilmu setengah hari. Sistem, kau harus memastikan host tetap berada di jalur yang benar. Ya, sejujurnya, aku juga ingin terus berusaha. Tapi apa sebenarnya yang dipikirkan Bai Ningbing? Aku sama sekali tidak bisa menebaknya. Aku bertanya dengan hati-hati dan pelan kepadanya. Bai Ningbing, apakah kamu baik-baik saja sekarang? Bai Ningbing hanya menjawab, dengan nada yang sulit ditebak. Aku kemudian bertanya, lalu, apakah kamu pernah bertemu Wu Aikun? Pertanyaan ini sungguh gawat. Sistem berteriak lagi,
Host Bai Ningbing telah mengalami peningkatan kegelapan 10 poin. Aku marah dan memaki. Kau menjawab dengan senang sekali. Aku buru-buru menarik lengan bajunya dan dengan panik menjelaskan bahwa itu tidak seperti yang dia pikirkan. Wu Aikun adalah sepupu jauhku. Dulu, setelah orang tuaku bangkrut, mereka pergi ke luar negeri. Tetapi keluarga sepupuku masih di dalam negeri. Sekarang aku sudah kembali, aku hanya ingin bertanya apakah kamu pernah bertemu dengannya. Sepupu, sudut bibir Bai Ningbing sedikit terangkat. Apakah kamu tahu bahwa sepupumu ini pernah bekerja di perusahaanku? Tahu, aku buru-buru mengangguk. Aku yang menyuruhnya datang. Aku bilang padanya kalau kamu orangnya sangat baik, dan pasti akan mendapatkan perhatian jika mengikutimu. Bai Ningbing tiba-tiba mengulurkan tangan dan mencengkeram leherku. Tangannya dingin sekali. Katakan sekali lagi. Aku bilang kamu orangnya sangat. Belum selesai aku bicara, Bai Ningbing menundukkan kepalanya lagi. Menggigit bahuku dengan mulut tertutup. Cukup, apa kau ini anjing? Bai Ningbing mencibir, tidak menjawab pertanyaan itu. Apakah aku anjing atau bukan? Apa kau belum tahu? Kau benar-benar bersusah payah, menghilang tanpa jejak, dan tidak lupa mengirim seorang pria kepadaku. Setelah mengatakan itu, dia melepaskan tangannya, bersandar di kursi, ingin bertemu Wu Aikun. Itu tergantung penampilanmu malam ini, jangan banyak tingkah, bersikap baik dan buat aku senang. Dia mendengus menghina, kalau suasana hatiku baik, jangan katakan hanya seorang sepupu. 10 pun bisa kubuat kau bertemu. Asisten wanita utama An Yuan itu psikopat, begitu terpancing. Apa saja yang bisa membuat mereka kehilangan akal, seperti menggunakan dasi, ikat pinggang, borgol, DLL, tokoh utama pria asli juga melarikan diri karena ini. Tetapi setiap kali ditangkap kembali, dia harus menghadapi hukuman yang lebih berat. Tunggu sampai aku sadar. Aku sudah dibawa kembali oleh Bai Ningbing ke tempat tinggalnya, itu adalah villa super besar. Terang benderang, sekarang di lereng gunung tepi laut, tidak ada tempat untuk lari. Dia tidak mengatakan apa-apa, dan langsung pergi mandi, aku berbaring di tempat tidurnya. Si bos. Otakku mulai memikirkan sesuatu, penampilan yang dia inginkan, tidak mungkin sama dengan apa yang kupikirkan. Sistem, aku melihat semua omong kosong yang tidak berguna di otakmu, toh tidak ada cara lain. Bagaimana kalau kau coba? Mencoba apanya? Tokoh utama wanita sangat setia pada tokoh utama pria. Harus dia, aku dalam masalah besar sekarang, jika dia membunuhku karena marah. Lalu bagaimana? Menurutku, bahkan jika kau belum selesai sekarang. Dia mungkin ingin membunuhmu juga. Sistem tiba-tiba muncul sebuah kalimat, Inang, apa yang kau katakan pada Bai Ningbing di mobil tadi? Nilai penghitamannya terus meningkat, begitu berbicara tentang di mobil. Dia saat itu tanpa ekspresi dan tidak bergerak, tidak mengatakan sepatah kata pun, aku terus mengoceh memikirkan apa. Apakah kau bertengkar dengan Wu Aikun? Otak anak laki-laki sebenarnya cukup sederhana, bujuk saja. Kenapa kau tidak bicara? Apakah kau tidak pandai membujuk orang? Biar aku ajari. Ucapkan dulu sayang, biar ku dengar. Saat sedang berbicara, aku mendengar pintu kamar mandi berderit pelan. Bai Ningbing membungkus dirinya dengan handuk mandi, lekuk bayangannya tercetak di kaca. Inang, kau berdoa saja pada Tuhan, tunggu sebentar jangan pergi ya sistem. Saat ini Bai Ningbing menutup pintu kamar mandi. Selangkah demi selangkah, sudah berjalan ke arahku, aku sangat gugup sampai tidak berani bernapas. Dalam hati aku bergumam, kenapa tubuh orang ini sangat bagus, rambutnya belum kering. Tetesan air menetes satu persatu, mengalir di leher ke dadaku. Dia tanpa ekspresi menjauh dari tempat tidur, melemparkan pengering rambut. Keringkan rambutmu. Aku buru-buru duduk dan menyalakan pengering rambut, tapi ternyata agak sulit menjangkau bagian atas kepalaku. Tundukkan kepalamu sedikit. Kenapa ini tidak meningkatkan nilai penghitamannya? Bai Ningbing diam-diam bersandar di bahuku tanpa bersuara. Aku mencoba lagi dan berkata, karena aku tidak punya uang, aku tidak pantas untukmu. Sistem masih tidak bereaksi. Baiklah, aku berkata dengan keras. Karena tidak ada masalah eksternal. Sistem. Host. Nilai penghitaman tokoh utama wanita mulai naik dengan cepat. Benarkah? Jadi, yang membuat nilai penghitamannya melonjak adalah tidak adanya masalah eksternal? Malam ini. Pada akhirnya, Bai Ningbing tidak melakukan apapun. Dia tidak memintaku mengeringkan rambutnya lagi, hanya diam-diam memeluk pinggangku. Aku tidur. Keesokan paginya, ketika aku membuka mata, aku menyadari tidak ada siapapun di tepi tempat tidur. Aku turun. Ketika pelayan melihatku, dia menyapaku dengan sangat lembut. Selamat pagi, Tuan. Bagaimana tidur Anda semalam? Aku tertegun. Sebuah tanda tanya besar muncul di kepalaku. Tuan, siapa yang memanggilku? Kalian pasti salah. Jangan memanggil sembarangan. Pelayan itu masih bersikap lembut. Baik, Tuan. Sarapan apa yang ingin Anda makan? Aku berkata dengan santai, berikan aku lobster dan kepiting, dan sesuatu yang lain. Setengah jam kemudian, aku duduk di restoran dan menikmati sarapan udang, sampai yang kelima.
Bai Ningbin kembali. Aku memikirkannya sepanjang malam. Aku tidak mengerti mengapa tokoh utama pria meningkatkan nilai penghitaman tokoh utama wanita. Jadi, aku tidak ingin memperhatikannya saat ini. Aku hanya duduk di sana tanpa bergerak. Bai Ningbin melepas jaketnya begitu dia kembali dan berjalan lurus ke arahku. Fang Yuan, aku bertanya. Dia melanjutkan, ganti pakaian. Temani aku ke pernikahan sore ini. Aku tidak bisa menahan diri untuk mengeluh. Kamu sudah menjadi CEO. Tidak sulit mencari seseorang untuk menemanimu ke pernikahan. Aku ini apa? Kamu harus memintaku untuk menemanimu. Bagaimanapun, aku tidak takut dia akan menjadi gelap, jadi aku mulai menjawabnya dengan omong kosong. Bai Ningbin mencibir, orang yang kusukai tidak menyukaiku. Apakah kamu akan pergi atau tidak? Jika tidak, hati-hati kupukul kepalamu. Aku tidak punya pilihan selain dengan patuh mengganti pakaian dengan setelan jas. Saat senja, aku menemaninya ke ruang perjamuan. Di jalan aku menurunkan jendela mobil sport. Pemandangan malam di Western Union sangat indah. Angin laut membawa sedikit kelembapan. Aku tidak memperhatikannya. Bai Ningbin di belakangku sedang menatapku. Tiba-tiba sistem memberi petunjuk. Nilai kegelapan protagonis wanita telah turun. Aku berpikir dalam hati, apa istimewanya? Hanya dipotong sedikit setiap kali. Dan setiap kali tumbuh puluhan atau ratusan poin. Memotong hanya 1 atau 2 poin, apa gunanya? Akibatnya, sistem berkata lagi. Itu terus dipotong sejak kamu selesai berganti pakaian. Tiba-tiba sebuah tebakan muncul di benakku. Aku buru-buru menoleh ke belakang. Bai Ningbin melihat aku menoleh, berpura-pura dengan malas melirikku. Aku meraih tangannya sebelum dia bisa bereaksi. Apakah kamu kedinginan? Kemudian aku meraihnya dan saling menggenggam jari. Saat ini sistem terkejut, sial, nilai kegelapannya langsung turun. 30, Bai Ningbin jelas terkejut, tetapi dia tidak melepaskan tangannya. Dia mengalihkan pandangannya dan berkata, aku sangat senang mendengarnya, hari ini sudah 28 derajat. Kamu kedinginan kenapa? Bai Ningbin jelas terkejut, tetapi dia tidak melepaskan tangannya. Dia mengalihkan pandangannya dan berkata, aku sangat senang mendengarnya, hari ini sudah 28 derajat. Kamu kedinginan kenapa? Lalu dia berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku akan menggandengmu. Kamu tidak akan kedinginan. Bai Ningbin mengerutkan bibirnya dan tidak berkata apa-apa. Kami berjalan bergandengan tangan seperti ini sepanjang jalan. Setengah jam kemudian, Culinan berhenti di pintu masuk ruang perjamuan. Aku melepaskan tangannya, baru saja akan turun dari mobil, tiba-tiba aku memikirkan sesuatu lagi. Aku menoleh dan berkata kepadanya, ngomong-ngomong Bai Ningbin, aku kedinginan dan langsung. Aku mendekat ke arahnya, dia sama sekali tidak menyangka aku akan melakukan ini, dan dia sedikit bingung. Aduh, bajumu kusut, aku akan membantumu merapikannya. Sambil berbicara, kedua tanganku dengan lembut menyentuh bahunya. Perlahan membantunya merapikan rambut panjang di lehernya, saat ini napas kami berdua saling bertautan. Tubuh Bai Ningbin menegang, dan dia bahkan tidak berani bernapas, tiba-tiba suara sistem. Terdengar di benakku, nilai kegelapan protagonis wanita telah turun 80. Wow, ini sangat menyenangkan. Cuci pantatmu, aku berpikir dalam hati, mungkinkah ini benar-benar mungkin? Tebakan sebelumnya menjadi kenyataan, sekarang aku lega, tapi aku juga benar-benar putus asa. Orang yang disukai Bai Ningbin ternyata adalah aku. Bai Ningbin adalah objek target pertama yang kutemui setelah sistemku terikat. Tugasku adalah menanamkan nilai-nilai yang benar padanya dan membuatnya merasakan kehangatan manusia. Jangan sampai dia tumbuh menjadi orang mesum. Hanya itu tujuannya, tidak ada yang lain. Jadi aku selalu sangat berhati-hati. Aku selalu menjaga jarak darinya dan tidak melakukan sesuatu yang terlalu berlebihan. Satu-satunya hal yang sedikit berlebihan. Sepertinya ketika berpisah, aku memeluknya sebentar. Dia tidak mungkin menyukaiku hanya karena pelukan itu, kan? Aku penuh dengan keraguan dan mengikuti Bai Ningbin ke ruang perjamuan. Begitu masuk, aku langsung terkejut dan tanpa sadar mengumpat Wo Chao. Bai Ningbin malah bertanya dengan tenang. Ada apa? Aku menunjuk nama di foto pernikahan, bahkan tidak bisa berbicara dengan lancar. Wu Aikun akan menikah. Pengantin prianya ternyata adalah Wu Aikun. Kamu membawaku ke sini hari ini. Untuk menghadiri pernikahan Wu Aikun, Bai Ningbin tampaknya tidak terkejut dengan hal ini. Jika tidak, untuk apa lagi? Aku langsung meledak. Bukankah seharusnya dia menikah denganmu? Teriakan ini cukup keras, semua orang di sekitar terkejut. Mereka menoleh setelah mendengar suara itu. Mereka tidak mengenaliku, tetapi langsung mengenali Bai Ningbin dan bergegas menyapanya. Halo, Tuan Bai. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Saham Bai Group naik lagi. Tuan Bai benar-benar pandai mengelola. Bai Ningbin tanpa ekspresi hanya menjawab, N. Suamiku sangat baik, dia menjagaku dengan baik. Aku tidak bisa menahan diri untuk bergumam pelan. Kau pandai sekali berbohong. Setelah selesai berbicara, aku diam-diam mendekatinya. Suami yang kau maksud, jangan-jangan itu aku? Bai Ningbin melirikku.
Tatapannya seperti melihat orang bodoh. Apa kau gila? Aku hanya mempermalukan diri sendiri. Aku hanya bisa diam-diam mundur. Hanya bisa diam-diam mundur. Pernikahan dimulai. Aku mengikuti Bai Ningbin dan duduk di meja utama. Aku belum pernah melihat orang-orang di meja itu. Namun, mereka tampaknya tidak terlalu penasaran. Tatapan mereka padaku dipenuhi dengan pujian dan restu. Saat sesi bersulang, aku berinisiatif menarik Wu Aikun. Wu Aikun mengenakan setelan jas. Berdiri di samping seorang wanita di pilar, sama-sama memiliki buff, tetapi temperamennya 1000 kali lebih baik dari Bai Ningbin. Mereka berdua terlihat memiliki hubungan yang baik. Dia terkejut saat aku menariknya, lalu tersenyum padaku. Halo, apakah kamu suami Tuan Bai? Tuan Bai sering membicarakan kalian. Kamu lebih tampan dari yang dia gambarkan. Kamu juga kenal Bai Ningbin, kan? Setiap kali kamu melihatnya, apakah kamu tidak merasa sangat tertarik? Seolah-olah jiwa memanggil. Setiap sel di tubuh berteriak ingin dekat dengannya. Asisten pemeran utama pria awalnya merasakan hal ini terhadap pemeran utama wanita, seolah-olah tidak bisa lepas darinya sedetik pun. Wu Aikun mengingatnya cukup lama. Ekspresinya cukup serius, benar-benar ada tahapan seperti itu, seolah-olah terpesona. Namun, itu segera berlalu. Kenapa? Karena Bai Ningbin terlalu galak dan suka memarahi. Dia sangat menakutkan. Wu Aikun menghela napas. Aku menjadi asistennya selama sebulan. Awalnya aku merasa dia sangat menarik. Baru kemudian aku menyadari bahwa dia memiliki temperamen yang sangat buruk. Aku tidak sengaja menumpahkan air di komputernya, dan dia langsung marah dan memarahiku. Dia juga bertanya apakah aku punya perasaan padanya, mengatakan bahwa dia sedang menunggu suaminya kembali. Selama periode itu, aku mengalami mimpi buruk setiap hari. Aku tidak berani masuk kantor. Benar-benar tidak ada cara lain, jadi aku pergi untuk berkonsultasi dengan seorang guru. Guru mengatakan bahwa aku dan Bai Zhou memiliki semacam kekuatan misterius yang tak tertahankan yang akan membuat kita bertemu berulang kali. Tetapi jangan takut. Hal-hal aneh seperti ini bisa dipecahkan. Dia memberiku banyak jimat. Sambil berkata, dia menyingsingkan lengan bajunya. Memperlihatkan 8 deretan kristal. Guru juga memberiku ini. Aku selalu membawanya. Kemudian aku dengan lancar mengundurkan diri, menjauhi Bai Zhong, dan menemukan orang yang aku cintai. Aku tercengang mendengar ini. Ini apa? Satu ilmu mistik mengalahkan ilmu mistik lainnya. Namun, sekarang tidak masalah lagi. Wu Aikun meraihku sambil tersenyum dan berkata, kamu kembali. Temperamen Bai Zhong pasti akan menjadi lebih baik. Lagi pula, di hari-hari kamu tidak ada, Bai Zhong merindukanmu setiap hari. Di mata Wu Aikun, hal ini seperti ini. Bai Ningbing adalah atasannya. Awalnya dia tertarik tanpa alasan. Tetapi tidak lama kemudian dia menyadari bahwa Bai Zhong hanya kuat dalam kemampuan kerjanya. Temperamennya sangat buruk, dan dia selalu membicarakan suaminya. 3 kalimat tidak bisa lepas darinya. Dia biasanya berkata kepada bawahannya, suamiku tidak mengizinkanku memukulmu. Tampar dirimu sendiri. Berkata kepada perempuan, suamiku telah merusak seleraku. Kamu terlalu jelek, cepat pergi. Berkata kepada Jingting, suamiku menyuruhku untuk tidak berbicara dengan orang bodoh. Wu Aikun masih di grup. Bai Zhong adalah seorang yang tergila-gila pada cinta, tetapi tidak lama kemudian, dia menemukan di perusahaan. Hampir tidak ada orang yang pernah melihat suami Bai Zhong. Dia mulai bertanya-tanya. Apakah suami Bai Zhong benar-benar ada? Mungkinkah dia seperti Li Wuyan, hanya hayalan logis? Kemudian dia secara tidak sengaja dimarahi habis-habisan. Keesokan harinya dia merasa sangat sedih. Bai Ningbing memanggilnya lagi dengan wajah tanpa ekspresi. Wu Aikun dengan hati-hati masuk ke kantor presiden. Begitu masuk, dia melihat Bai Zhong duduk dengan wajah dingin, lalu berkata dengan dingin dan keras. Maaf, Wu Aikun. Wu Aikun sedikit bingung, lalu melihat ekspresi Bai Ningbing yang tidak wajar. Kemudian berkata, suamiku tidak mengizinkanku memarahi orang. Kemarin aku memarahimu, aku minta maaf, Wu Aikun, tapi dia berhenti sejenak dan melanjutkan, kemarin aku juga mencari seorang ahli. Ahli itu mengatakan bahwa aku dan kamu memiliki hubungan persahabatan dari kehidupan sebelumnya, kita adalah pasangan yang ditakdirkan. Tapi aku sudah punya kekasih, pasti tidak mungkin bersamamu. Untuk menghindari di masa depan. Suamiku salah paham tentang kita berdua. Mulai hari ini, aku akan mengeluarkan peraturan baru. Karyawan perusahaan tidak diizinkan menyebut namamu lagi. Jika kamu masih ingin terus bekerja di sini, bersabarlah. Jika kamu tidak ingin bekerja lagi, aku akan memberimu kompensasi N6 dan kamu pergi. Wu Aikun mendengar dan berkata, Bai Zhong, saya tidak akan bekerja lagi. Tapi aku punya satu permintaan. Dari mana Anda menemukan ahli itu? Bisakah Anda memperkenalkan saya juga? Biarkan aku pergi melihat. Setelah selesai berbicara, Wu Aikun dengan cepat mengunjungi ahli dan menyelesaikan urusan pengunduran dirinya. Kemudian dia bertemu dengan putrinya dan berkata bahwa ini digambar oleh Bingbing. Tidak tahu kapan digambarnya. Di lukisan itu, anak laki-laki itu mengenakan seragam sekolah lengan pendek berwarna biru dan putih,
tertidur di atas meja. Jendela kelas tidak ditutup, buku latihan menempel di pipi, pena di ujung jari tertiup angin dan berbunyi. Pulpen sudah jatuh ke tanah. Saat itu musim panas, suara jangkrik bergetar. Di luar ada pohon kamper hijau yang tak berujung. Putri memberitahu Wu Aikun. Ini adalah suami Bingbing. Wu Aikun buru-buru bertanya, di mana dia sekarang? Putri menggelengkan kepala, tidak tahu. Mereka berdua putus, tidak tahu bagaimana mengatakannya. Anak laki-laki itu seperti menghilang. Sudah lama mencari tetapi tidak dapat menemukan orangnya. Tidak tahu apakah anak laki-laki itu di masa depan akan kembali. Putri berpikir sejenak dan berkata, Bingbing sekarang bekerja sangat keras lembur. Dan sering minum. Dia ingin membesarkan Baishi, mungkin berharap suatu hari nanti anak laki-laki itu menoleh dan bisa melihatnya. Nama anak laki-laki itu adalah Fang Yuan. Mungkin besok akan kembali, mungkin tidak akan pernah kembali. Tapi Bai Bingbing akan terus menunggu di sini. Terus menunggu. Setelah mendengarnya, hatiku seperti dicengkeram sesuatu dengan keras. Ternyata, selama 3 tahun perpisahan ini, Bai Bingbing selalu menungguku, bahkan tanpa harapan sedikit pun. Bahkan jika dia mencari seorang ahli, dia mungkin bisa meramalkan bahwa aku berasal dari dunia lain. Setelah berpamitan dengan Wu Aikun, aku kembali ke tempat Bai Bingbing berada. Auranya terlalu dingin. Orang-orang di sekitarnya bangkit untuk bersulang, tidak ada yang berani mendekatinya. Aku memanggil Bai Bingbing. Mengobrol santai dengannya tentang kelopak mata. Setelah mengobrol dengan sepupuku, aku terus bertanya padanya. Apakah kamu menyukaiku? Jika itu yang ingin kamu katakan, tapi kamu malah bilang aku gila. Maka tidak akan ada kesempatan lain. Aku segera kembali ke Los Angeles untuk protes. Bai Bingbing menutup mulutnya dan terdiam. Sejak kapan kamu mulai menyukaiku? Kenapa tidak memberitahuku? Aku berpikir. Apakah karena aku lulus ujian Skubert yang bagus? Atau karena kamu dituduh guru mencuri barang? Dia memang sangat disukai. Imut ya? Aduh, pipiku tiba-tiba dicubit olehnya. Oke, aku tidak akan membicarakannya lagi. Aku tiba-tiba menjadi penjilat. Kamu yang paling imut, kamu yang paling imut. Dia mencubit lebih keras. Aku bahkan tidak bisa berbicara dengan lancar. Aku tidak menyukainya. Aku paling menyukaimu. Bai Bingbing tidak bisa menahan tawa, tangannya sedikit mengendur. Kemudian dia berjinjit. Mencium pipiku, seperti capung menyentuh air. Udara panas menghilang begitu menyentuhku. Telingaku langsung memerah. Seluruh dunia tahu aku menyukaimu. Hanya kamu yang tidak tahu. Dia galak dan sangat tidak sabar. Usia 23 tahun sama seperti yang kuduga. Di tahun ketiga aku pergi, Bai Bingbing yang kelelahan menemukan ahli peramal itu. Setelah diperiksa oleh ahli, dia bertanya, apakah kamu percaya pada takdir? Bai Bingbing menggigit kepalanya. Ahli itu berkata, tepat sekali. Kamu adalah anak keberuntungan. Tidak perlu peduli dengan perintah siapapun. Tapi aku kehilangan kekasihku. Dia bukan orang dari dunia ini. Tidak akan kembali lagi. Bai Bingbing terdiam beberapa saat, bibirnya memutih sebelum berkata, baiklah. Dia terhuyung bangun. Ahli itu buru-buru menghentikannya seperti erkang mengulurkan tangan. Tapi jika menambah uang, ada cara. Beberapa bulan kemudian, di pesta akhir tahun, aku seperti jatuh dari langit. Muncul di sekelilingnya, usia 24 tahun, dalam perjalanan pulang, malam itu seperti air mengalir. Aku memainkan dokumen di tangan Bai Bingbing, dan bertanya padanya, jadi sejak 3 tahun lalu. Kau mengatakan pada semua orang di perusahaan bahwa aku adalah suamimu, gurumu, dan bahkan menunjukkan foto diriku pada mereka? Benar kan? Kau sudah lama menyukaiku, tapi bahkan tidak berani mengatakan suka. Di pesta tahunan, kau bekerja sama dengan banyak orang. Untuk menipuku, seorang gadis polos. Kau percaya atau tidak? Bai Bingbing mengangkat kepalanya. Tiba-tiba dia mencium bibirku. Ciuman ini datang terlalu tiba-tiba. Setelah dia melepaskannya, otakku langsung kosong. Aku tergagap dan bertanya, aku tadi sampai di mana? Dia dengan pasti berkata, kau tadi sampai di alasan kenapa menghilang selama 3 tahun penuh. Benar, kau tahu sistem kan? Aku sebenarnya orang yang sudah mati. Di duniaku yang dulu. Aku sudah lama mati. Setelah mati, aku terikat dengan sistem ini. Hadiah misinya adalah bisa hidup beberapa tahun lagi. Bai Bingbing terus mendengarkan dengan tenang. Setelah aku selesai bicara, aku kira dia akan bertanya apakah aku menyukainya selama waktu aku menyelesaikan misi. Tapi dia tidak bertanya. Dia terdiam beberapa saat, lalu dengan lembut bertanya, bagaimana kabarmu selama 3 tahun berpisah ini? Apakah orang tuamu benar-benar punya banyak utang pada orang lain? Apakah penagih utang menemukanmu? Aku buru-buru menggelengkan kepala, lalu tiba-tiba berkata dengan lembut, Ayuan, aku pergi ke Los Angeles mencarimu. Tidak menemukan keluargamu, tapi menemukan seorang kerabat keluargamu. Awalnya dia bilang tidak tahu kau di mana. Karena kesal, aku memukulinya, dan dia mengubah perkataannya,
bilang orang tuamu. Karena punya terlalu banyak utang, menjualmu menjadi gigolo sekali, $100. Aku sama sekali tidak percaya. Aku langsung mematahkan dua jarinya lagi, lalu menggeledah seluruh area lampu merah. Tapi tetap tidak menemukanmu. Sejak saat itulah, aku mulai menggunakan kekuatan Baisi secara diam-diam. Kekuatan yang tidak bisa dilihat orang. Selangkah demi selangkah, baru kemudian menjadi Tuan Bai yang membuat orang takut saat mendengarnya. Aku memeluknya erat-erat. Dia menipumu. Aku baik-baik saja. Dunia tempatku berada mirip dengan dunia ini, hanya saja tidak ada dirimu. Bai Qingyan tidak bisa menahan tawa dan bertanya padaku, Ayuan, apakah kau menyukaiku? Aku ragu selama setengah detik. Lalu mengangguk dengan panik. Suka. Sejak masa sekolah saat aku bertemu denganmu. Aku langsung menyukaimu, tapi kamu adalah pemeran utama pria. Saat itu, aku bersamamu. Belajar, kuliah, belajar mandiri, dan juga bermain basket bersama. Setiap kali kamu mendekatiku. Dalam hatiku seperti ada suara hitung mundur yang berpikir kamu akan segera kembali ke sisi pemeran utama pria. Atau dalam beberapa tahun, kamu akan melupakanku. Di sekitarmu pasti akan muncul orang yang lebih baik, mengapa masih membutuhkan orang sepertiku, seperti badut. Semakin kupikirkan, aku semakin sedih. Wu Aikun tidak menyukaimu, kalau tidak, bagaimana aku punya kesempatan untuk bersamamu? Wu Aikun benar-benar malaikat. Bai Ningbing tersenyum. Dan sekali lagi menggigit bibirku. Coba ulangi satu kalimat lagi untuk Wu Aikun. Malam ini. Kembali ke vilanya, aku sama sekali tidak bisa tidur, langsung begadang semalaman. Hingga hampir pagi, aku menatap Bai Ningbing dan tak bisa menahan diri untuk bertanya, kamu kenapa? Kenapa sampai cemburu pada Wu Aikun? Kita sudah 3 tahun tidak bertemu. Kamu bahkan tidak bertanya bagaimana keadaanku. Begitu membuka mulut langsung Wu Aikun ini itu. Dia mencibir. Mengulurkan tangan dan menarik dasiku, tetapi malah ditarik olehnya. Bai Ningbing dengan tenang berpura-pura mengingat dan berkata, tahun itu di bandara, apa yang kamu katakan? Memelukmu dan berkata akan membelikanku stroberi. Sudah 3 tahun, stroberinya bahkan bayangannya pun tidak terlihat. Setelah selesai berbicara, dia tersenyum kecil dan melanjutkan, tapi tidak apa-apa, kita bisa menanamnya sendiri, kan? Jari-jarinya perlahan turun, suaranya lembut berkata, dia bisa muncul di leher, di pinggang. Dan kepalaku berdengung. Tidur ini sangat nyenyak. Saat aku bangun, sinar matahari bersinar terang. Aku berjalan keluar jendela dan melihat laut yang luas dan tenang. Saat ini, sistem memberiku petunjuk bahwa nilai penghitaman pemeran utama wanita hari ini sudah 0. Aku dengan asal-asalan menghibur sistem. Sistem ragu-ragu dan bertanya, apakah tuan rumah berencana untuk tinggal di dunia ini? Pikiranku perlahan menjadi tenang. Aku tahu dengan jelas bahwa setiap kali menyelesaikan tugas, sistem akan memberiku hadiah 10 tahun umur. Jika aku tinggal di sini, mungkin aku tidak akan hidup lama. Aku berkata tidak terburu-buru, biarkan aku memikirkannya lagi. Saat senja, Bai Ningbing pulang dan langsung bergegas ke kamar tidur sambil memanggil, Ayuan. Menyadari aku tidak ada, dia berjalan ke balkon. Masih memanggil Ayuan, tetapi tidak menemukannya, Bai Ningbing bertanya kepada pembantu. Pembantu menjawab, sore tadi, Tuan pergi keluar sebentar. Aku tidak memperhatikan apakah dia sudah kembali atau belum. Bai Ningbing bertanya sebentar, berbalik dan menelepon. Sambil berjalan keluar, dia masih memanggil Ayuan. Baru berdering 2 kali. Pintu ruang tamu terbuka. Aku baru saja masuk, belum sempat bereaksi. Aku merasa seorang pemuda menerjang ke pelukanku. Kamu pergi kemana? Suara Bai Ningbing bergetar. Dia memeluk erat, menyembunyikan kepalanya di dadaku. Lama tidak mengerti. Aku menepuknya pelan dan berkata, Bing, aku tidak pergi. Tetapi penjelasanku tidak berguna. Dia begitu cemas sehingga dia bahkan tidak bisa mengatakan kata-kata ancaman. Aku merasa sedikit kasihan, menundukkan kepala dan mencium pipinya. Aku tidak akan pergi. Aku pergi membelikanmu sesuatu. Sambil berkata, aku menunjuk ke kandang di kakiku. Benda kecil yang terengah-engah. Aku berpikir, bagaimana kalau aku memelihara anjing untukmu? Lihatlah, mungkin umurnya lebih panjang dariku. Bai Ningbing, kamu terlihat sangat kesepian. Jangan seperti ini lagi, sendirian. Kau tahu, di dunia asalku, aku mati terbakar. Saat itu, rumahku terbakar. Orang tuaku hanya bisa membawa 1 orang pergi. Sebelum bertemu Bai Ningbing, aku tidak pernah berpikir akan ada seseorang yang selalu menungguku. Bahkan jika pemeran utama pria ada di sisinya, dia masih menungguku. Jadi, meskipun hidupku berkurang beberapa tahun, sepertinya itu bukan masalah besar. Aku memeluk barang-barang dan merasa bahwa bersamamu, 10 tahun ini setara dengan 80 tahun orang lain. Bai Ningbing terdiam beberapa saat, lalu bertanya, bisakah aku berbicara dengan sistemmu? Sistem ini langsung muncul dan berkata, tentu saja boleh,
tuanku, putra takdir. Bai Ningbing menatap udara, mengatakan satu kalimat pada satu waktu, aku ingin memberikan 49% umurku kepada Fang Yuan. Sistem bertanya, kamu yakin? Dia menjawab, ya, terserah kamu bagaimana membaginya. Tanpa berbicara, sistem melanjutkan, oke, pengaturan umur akan segera berlaku. Setelah mengatakan itu, dia offline. Saat ini, di ruang tamu yang besar, cahaya matahari terbenam. Tersebar di permukaan laut. Xiao Keji Wang Wang memberi petunjuk. Aku mendekat dan memeluk Bai Ningbing. Dia juga memelukku kembali. Setelah beberapa saat, mereka berkata dengan lembut. Melihat kekasih pergi, rasanya terlalu sakit dan terlalu sepi. Ayuan, jika suatu hari kita harus menghadapi kematian, biarkan aku berdiri di tempat. Dan melihatmu pergi. Sejak hari itu, sistem tidak pernah muncul lagi. Aku dan Bai Ningbing berpikir cukup terbuka. Jika kita bisa hidup, mari kita hidup dengan baik. Tidak masalah. Tapi CEO Bai ini masih tidak memiliki rasa aman. Dia sudah melunasi semua hutang orang tuaku. Rumah yang digadaikan ke pengadilan juga sudah ditebus. Tapi, suatu malam di tengah malam, dia tiba-tiba terbangun dari mimpi dan memanggilku Fang Yuan. Aku dengan linglung mengucek mata dan dengan paksa bertanya. Bai Ningbing berkata dengan serius. Aku akan mentransfer uang dan saham atas namaku kepadamu. Aku tercengang dan berkata. Jam 3 pagi ini, apa yang kamu lakukan? Dia berkata, terakhir kali kamu menghilang. Bukankah itu karena tidak punya uang? Aku akan memberikan semua uangku kepadamu. Jika kamu masih ingin pergi lain kali, jangan gunakan alasan ini lagi. Dalam hati berpikir, baiklah, lakukan sesukamu. Selain itu, tidak ada hal lain yang penting. Setiap hari berlalu dengan linglung sampai hari pernikahan. Bai Ningbing menungguku berganti pakaian di kamar sebelah. Saat aku sedang memikirkan sesuatu, tiba-tiba aku teringat suara, ding, yang jernih di benakku. Itu adalah suara sistem. Tuan rumah, ada sesuatu yang lupa aku katakan kepadamu. Tugas kita dibagi menjadi tingkat dasar dan tingkat lanjut. Hadiah tingkat dasar adalah 10 tahun umur. Hadiah tingkat lanjut adalah 10 kali lipat dari tingkat dasar. Aku bertanya sambil mendengarkan. Lalu apa tugas tingkat dasar? Sistem berhenti sejenak dan berkata, tugas tingkat dasar adalah membiarkan Bai Ningbing. Kemudian berkata lagi, tugas tingkat lanjut adalah membiarkan Bai Ningbing dan Wu Aikun bahagia. Aku langsung terkejut dan tanpa sadar mendorong pintu hingga terbuka. Bai Ningbing menundukkan kepalanya. Rambut hitamnya seperti air terjun, mengenakan gaun putih panjang, memeluk buket bunga di tangannya. Seperti gadis remaja. Ingat ketika aku masih sekolah, selama istirahat kelas. Dia juga membangunkanku dengan tidak sabar, kelas akan dimulai, bangun. Setelah selesai berbicara, matanya meredup. Namun aku tak bisa menahan diri untuk terus mencuri pandang padamu. Saat itu, sistem berkata dengan nada masam, jadi, kalian berdua teruslah berulah. Dua harta karunku, di hari musim semi yang cerah ini, aku merapikan lengan bajuku. Aku berjalan ke arahnya dan memanggilnya Bing Bing. Dia menoleh dan tersenyum lembut berkata, Fang Yuan, musim dingin begitu panjang, kau berjalan begitu jauh, tidak ada yang mencintaimu. Tapi aku di sini. Aku selalu menunggumu, akan selalu menunggumu selamanya.